Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristiawati Sipa. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang terdampak banjir di sekitar Dayakolot. Saya ingin mewawancara. Di sini ada Ibu siapa namanya? Ibu Ulfa. Di sini saya akan mewawancara mengenai banjir di Dayakolot. Pertanyaan pertama, di mana sih titik banjir yang paling sering terjadi di sekitar tempat tinggal Ibu? Yang sering terjadi mah di sini aja sih. Yang depan toko Bia Busana, dari kantor pos sampai sini, sampai toko ini. Terus pertanyaan kedua, kapan banjir paling sering terjadi di wilayah ini? Kalau hujan besar pasti banjir. Biasanya siapa yang paling terdampak ketika banjir terjadi di lingkungan Ibu? Yang paling terdampak Ya, masyarakat daerah sini ya. Selanjutnya, mengapa banjir di Dayakolot ini menurut Ibu sulit banget diatasi sampai sekarang? karena gorong-gorongnya nusi teh penuh dengan lumpur, jadi airnya nggak ngalir. Oh begitu, oke. Gimana sih cara Ibu biasanya menghadapi atau mengantisipasi banjir saat banjir datang? Paling mengungsi rata-rata mengungsi gitu. Oh ya. Selanjutnya saya akan mewawancarai pedagang yang ada di sekitar Dayakolot. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu rasakan ketika banjir terjadi di sekitar sini? Susah buat jualan. Bisa Cari uang. Selanjutnya, sejak kapan Ibu mengalami banjir di area tempat berjualan Ibu? Seminggu yang lalu. Karena sering hujan juga ya. Selanjutnya, ketika banjir datang, apakah ada pihak yang biasanya membantu para pedagang? Ada sih, itu masing-masing punya tempat masing-masing, yang urus sendiri. Lalu sejauh apa banjir memengaruhi penghasilan harian Ibu? Ada tabungan, pakai tabungan. Kalau nggak ada tabungan ya kan susah buat jualan, kan banjir, jadi nggak bisa. Baik. Biasanya apa saja langkah yang Ibu lakukan untuk melindungi barang dagangan Ibu? Untungnya tempatnya tinggi, jadi kalau misalkan banjir itu nggak nyampe kan. Oh iya. Pokoknya si jongkonya ditinggiin sedikit. Untuk pertanyaan yang pertama, apa penilaian Kecamatan Bale Endah mengenai kondisi banjir yang sering terjadi di Dayakolot saat ini? Untuk penilaian dari kecamatan Endah sendiri, kayaknya untuk Dayakolot itu kan antara kita kan tetanggaannya, perbatasan dengan kecamatan Bale Endah dengan Dayakolot. Kembali lagi kalau penilaian terhadap kecamatan Dayakolot sendiri, mungkin itu solusinya sama harus dengan kayak di kami di sini. Iya betul. Bikinlah kolam penampungan. Ya. Kalau misalkan tetap tidak ada solusinya, dari khususnya dari pihak BBWS ya, Balai Desa Sungai Citarum khususnya, harusnya apa? Ada pembebasan lagi lah kan. Ya jelas kalau asing nggak ada, pasti apa? Kembali lagi ke warga yang ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung dari pemerintah. Nah, jadi akhirnya harus kesimpulannya harus dibikinkan lah di situ kolam penampungan kayak di kami di sini. Yang di Bale Endah gitu ya Pak. Paling solusinya itu. Kalau misalkan tidak ada, kalau nggak ada misalkan ada nggak ada tempat penampungan kayak di sini, itu nggak bakalan terus pasti terus. Soalnya jelas yang pasti yang faktor utamanya itu drainase. Iya betul. Drainase bukan hanya di sana, di sini juga di kami sama. Drainase banyak yang mati. Sebagian emang udah ada di normalisasi dari jauh dari provinsi, ada normalisasi drainase. Tetap sebagian ada yang terkunci. Itu tertutup oleh kita balik lagi ke masyarakatnya. Iya. Yang ditutup beton gini kan susah. Iya betul. Mau ngebersihin gimana? Kalau udah misalkan di warga misalkan di depannya itu ditutup beton gini,
seharusnya secara aturan tidak boleh. Oh iya. Paling misalkan boleh juga pakai besi itu kan, kalau pakai besi itu kan bisa Itu ya plat sampah bisa kan dikorek gitu kan. Iya betul. Kalau di gini kan tutup total gini Susah. kan nggak bisa. Kalau khusus kita berbicara misalkan di pinggir-pinggir jalan kayak toko-toko itu kan semuanya kan dipakai di sor gitu kan. Nah termasuk di Bandai Kolot juga analisis kami di sini, kami sini rekan-rekan ini rekan saya juga Pak Tatang sering lah dulu ya mungkin kesimpulannya itulah berarti harus dibikin folder Iya. betul. kolam retensi lagi, kolam retensi dari kolong. Soalnya tetap pasti luapan Citarum itu jelas Pasti bakal terus ya kalau bakal nggak terus, bikin. apalagi sekarang cuaca ekstrim Iya. merata semua ya kan ya, semua sekarang apa gimana air pasti isi ulang. Iya betul. Bukan hanya taruhlah jangan 2 hari, sehari aja, 1 hari berapa jam curahan hujan debit air volume udah mantap. Iya. Sekarang kembali lagi ke sana ke Depok Iya iya. aman di sini. Dulu masuk ke sini nih, masuk ke sini. Oh Kita kan ya, banjirnya. masuk ke sini dulu sampai sini lah dengan mobil Oh iya. genangannya ke sini sampai di RW 18 di sini sampai begini. Nah, sekarang udah ada apa kolam-kolam retensi di Kecamatan Bayan. Akhirnya kebalik lah bukan kebalik lah. Jadi intinya Bayan aman. Kalau Belum iya. aman karena bukan arti kata oh udah akibat dari kecamatan Balaena adanya ini, bukan. Iya enggak ya. Karena di sini Betul, betul. tidak ada tidak ada penampungan air. Solusinya dari dulu harus ada, Iya. yaitu kewenangannya dari PU, dari BPWS, Balai Besar Sungai Citarum. Ya. Seharusnya misalkan apa gimana lah misalkan lokasinya kamu di mana, misalkan yang terdapat di mana, misalkan satu RW apakah 2 RW yang dibebaskan Oh iya. ganti untung bukan ganti rugi. Tapi Pak kecamatan sendiri pernah gak sih ngerasa kayak ada keluhan gitu dari warga mengenai banjir tersebut? Karena kan kalau misalnya warga Bale Endah nih ya, yang pasti kan nggak di Bale Endah, nggak selalu di Bale Endah. Misalnya lagi ada mau apa, misalnya apa, namanya itu bepergian misalnya, nah melewati Dayakolot pasti kan. Nah pernah gak sih Bapak ngedenger gitu keluhan dari warga yang gimana gitu tanggapan Bapak terhadap keluhan warga yang gitu? Sering gitu nih. Sering gitu. Sering. Bukan hanya di Dayakolot, termasuk karena akses Dayakolot bisa terkunci oleh air. Ya. Otomatis kan antisipasi jalur alternatifnya kan pasti ke Bojong Iya, Soang. ke Bojong Soang. Bojong Soang kena imbas banjir Ciampera itu kan. Iya. Itu genangannya kan lumayan cukup gede kan. Nah itu karena nyambung kan. Dayakolot sama kayak Iya. ini nyambung. Betul. Ya solusinya itu harus ada lah pola. Bendungan. Ada kolot lah bendungan lah. Bendungan air. Kayak retensi lah, ya kayak kolam retensi lah. Ya. Situ kan ada pompa air kan. Terus kalau udah debit volumenya tinggi, baru dipompa itu kan air itu kan. Ya kalau sepanjang masih belum ada solusi lah dari khusus dari BPWS sendiri lah yang Ya. punya kewenangan. Itu kan BPWS provinsi kan Iya. ya seperti inilah. Di kami juga tetap banyak kayak keluhan masyarakat yang mau kerja, mau sekolah, Iya. mau gimana lah. Kesini nggak bisa akses jelas. Ke Bojong Soang sama, Iya. apalagi misalkan ya jelas itu kan paling ada jalan alternatif paling ke daerah Sapan. Iya, ke Sapan. Jauh lagi kan. Gitu. Iya kan. Iya banyak Kalau keluhan mah banyak gitu ya banyak Pak. jelas. Kalau keluhan pasti ada, tapi kami kan kolaborasi dengan unit lantas gitu, khususnya Oh, di iya. kepolisian. Nah itu kan pasti ada rekayasa jalan. Oh Nah, iya. yang keduanya kami menyampaikan kepada warga untuk solusi, misalnya yang mau bepergian, kami juga kan sudah menghimbau jalan alternatif Iya. itu istilahnya. Biasanya kalau kendaraan roda 2 ya bisa
ngambil jalur-jalur tikus. Iya betul. Nah untuk roda 4 dan kelebihnya ya ada itu rekayasa jalan. Betul. Kayak Lalu menurut Bapak, siapa pihak yang paling siapa pihak yang paling berperan penting dalam memperbaiki sistem penanggulangan banjir di Dayakolot itu? Kalau itu semua kita berbicara bukan hanya satu instansi, stakeholder lah ya. Oh iya. Itu jelas harus hidup bersama. Termasuk masyarakatnya ya Pak? Itu Betul. tanggung jawab bersama. Ya. Dari mungkin dari pihak Pak Bupati, termasuk dari jajarannya mungkin, dari pihak PU-nya, PU Intinya PU semua Kabupaten, Oh iya. tata ruangnya seperti apa, termasuk itu kan yang lebih berkompetennya itu provinsi. Iya betul. Nah itu akses provinsi. Ya akses provinsi yang punya berkewenangan bukan ada itu mah urusannya provinsi bukan. Iya. Tapi yang lebih kewenangannya itu kan BBOS, Balai Besar Sungai Citarum, Iya. yang punya ya boleh dikatakan yang punya programnya itu kan dia, Iya. yang tahu itu gimana sejauh mana misalkan ketika dalamannya si kolam itu berapa kita Iya. nggak tahu kan itu. Yang keduanya Ya harus itu hidup bersama intinya. yang keduanya kepedulian masyarakat itu. Iya, Kalau betul. untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ya kami tidak bisa menjawab itu kan misalnya untuk ini tanggung jawab bersama. Bersama, iya betul. Yang keduanya ya kepedulian terhadap masyarakat. Contohnya untuk minimalisir kendala seperti banjir ya apakah drainase diperbaiki, mengadakan kerja bakti Iya betul. biar tidak terjadi pendangkalan. Yang kedua ya itu istilahnya sampah biasanya Sampah. yang kami ini Betul, sampah ya. ya cuma drainase yang kecil-kecil gini kan sampah sedikit demi sedikit kan itu nutup akhirnya Airnya terjadi jadi luapan ke iya, daratan betul. yang itu. Kayak yang enteng tapi ya, Iya. Dampaknya gede ya Iya, gitu itu. kan. apalagi kan kiriman kan dari Bapak yang tadi bilang kan ini kiriman kan dari atas, dari Ciparai, misalkan dari Kertas beberapa kecamatan, 3 kecamatan, Kertasari, Ciparai, Majalaya ke sini kan, Iya. Citarum, Tarum. terus tangga kita ke Kota Bandung, Cikapunung ke sini, Timur ke sini. Iya betul. Ya kalau itu kan di atas luang, Pasti naik ya Pak orang itu. udah drainasinya mati, Iya. sampahnya ya mungkin paradigma kembali lagi kepada paradigma masyarakat harus sadar dengan sampah jangan sembarangan misalkan Ya, ada ini kesempatan malah kan biasanya curahan debit air gede ya ini bukan rahasia umum kan kadang cuma sekeresek atau dokter Iya. karena itu kadang Benar. jadi ya penyumbatan atau apa termasuk Bojong Soang Bojong juga Soang. ikut aman Iya pasti. sebab Bojong Soang aman karena kedekatan tetangga tipis lah kita sama dengan kita jelas luapan air dan dari bawah ke sini sekarang ke Bojong Soang jadi ya sama gitu kan kalau di Indonesia lah ada kolam lah satu kolam lah menurut ini prediksi saya sih pribadi ya satu kolam aja itu nggak tahu berapa hektar insya Allah aman lah Bakal berkurang ya Pak ya kurang kalau lah minimal itu. aja genangan sedikit Ya, aja lah pasti gitu. ada Nah, kalau gitu. lalu misalkan sampai kalau itu kan ke pemukiman sampai segini Iya, ke dalamnya betul. itu kan pemukiman sampai segini lah sekarang ini ya, kemarin juga sama ada rekan saya juga kan orang tuanya di sana tinggalnya di Dayakolot rumahnya kan Kerendam, udah gitu ya. masuk ke belakang ke gang itu kan segini Iya. udah isi ulang itu misalkan udah 2 hari misalkan nggak hujan bersihin hujan lagi isi ulang Iya terus naik ya. lagi Iya. 10 sampai 30 50 cm sampai 40 Lumayan ya. itu minimal maksimal Maksimalnya. Iya. cuma sampai 150 cm Oh, gitu. nanti kami juga suka ada monitor ya Pak Tatang ya kami juga suka ada monitor dari rekan-rekan BMKG dari rekan-rekan dari Tagana tingkat provinsi TMA itu berapa misalkan. Nah sekarang misalkan curah hujan terus udah ada kan TMA air dari Kolot dari mana Sungai Citarum ketinggian berapa volume 200 misalkan sentimeter itu udah misalkan ada situ kan ada
siaga Ya.